Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, rebus 450 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat, biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian tambahkan 1 saset SKM putih, dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 175 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk rata. Lalu masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan. Masukkan 1/3 tepung terigunya, lalu aduk rata. Tuang santan sepertiganya, aduk rata kembali. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonan sudah tercampur rata, kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi sudah dingin. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang.
Panaskan cetakan dengan api kecil. Cetakannya sudah panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Karena saya menggunakan cetakan 12 lubang dan bagian tengahnya lebih cepat matang, jadi saya akan tuang adonan ke cetakan bagian pinggir terlebih dahulu. Aduk adonan. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil selama 2 menit. Setelah 2 menit, buka cetakannya, kemudian tuang adonan ke cetakan bagian tengah. Tutup kembali cetakannya dan panggang kembali dengan api kecil. Saat kue pukisnya hampir matang, buka tutup cetakannya, lalu beri topping di atasnya. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Saat kue pukisnya masih panas, olesi tipis permukaan dan kulitnya dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis bulatnya siap disajikan ya. Meski menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, teksturnya empuk dan sangat lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rendam 2 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 4 menit. Setelah 4 menit, lalu tiriskan. Dan potong-potong bihunnya. Lalu sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut, 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortelnya,
Lalu masak sampai wortelnya layu dan agak matang. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Masak kembali sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Masak kembali sambil terus diaduk sampai wortelnya matang dan bumbunya meresap. Sudah matang ya? Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Dan untuk hasilnya tergantung tebal tipisnya dadar dan ukuran teflonnya ya. Kemudian siapkan adonan perekatnya, yaitu campuran tepung terigu dan air, sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadar. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu beri 1 sendok makan munjung bihun. Tata bihunnya. Lipat kanan kiri kulit dadarnya.
Olesi tipis ujung dadarnya dengan adonan perekat, lalu gulung, dan tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan risolnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyaknya berkurang, tata risol matang dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Risol kampung isi bihunnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan cara membuatnya sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk.
Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori, lalu tutup cetakannya. Dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya, sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Bika Ambon ekonomisnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berserat cantik, dan teksturnya kenyal empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat,
Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 250 ml santan sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 saset susu bubuk. Ayak secara bertahap, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan kue dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 20 menit, segera angkat. Dan kukus adonan sampai habis. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, lalu keluarkan dari cetakan.
Kemudian beri topping sesuai selera. Saya menggunakan buttercream. Kemudian semprotkan buttercream ke dalam cekungan kue sampai penuh. Lalu beri choco chip atau keju atau selai di atas buttercream. Bolu pandan mini ekonomis siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Cara membuatnya sangat mudah ya. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukkan 500 gram file dada ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu rebus sampai ayamnya matang dan empuk ya. Ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai uapnya hilang ya. Kemudian suwir-suwir ayamnya atau bisa menggunakan chopper. Proses sebentar ayamnya, tetapi jangan sampai halus. Untuk tekstur ayamnya setelah dichopper, seperti ini. Selanjutnya haluskan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya lalu memarkan, dan 4 lembar daun jeruk. Kemudian masukkan ayam suwirnya, lalu aduk rata. Tuang 150 ml santan, aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masak sampai matang, santannya menyusut, dan ayamnya tidak basah lagi ya. Ayamnya tidak basah lagi dan santannya sudah menyusut, jadi sudah matang. Lalu angkat. Buang serai dan daun jeruknya. Lalu sisihkan.
Selanjutnya untuk membuat kulit pastelnya, siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula halus. Aduk rata. Tambahkan 100 gram margarin. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Untuk beratnya sekitar 50-60 gram. Lalu 4 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 120-130 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air es, sesuaikan dengan beratnya telur ya. Saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni ringan, jangan terlalu kuat menguleninya. Uleni sampai adonan tercampur rata dan cukup sampai menggumpal saja ya. Tidak sampai adonan lembek. Jika adonan sudah cukup lembab, hentikan penambahan airnya ya, karena adonan akan lentur setelah didiamkan selama 30 menit. Untuk tekstur adonan sudah cukup lembab, tapi tidak lembek. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah lentur dan elastis. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Setelah saya timbang masing-masing 30 gram, menghasilkan 26 bagian. Selanjutnya akan membentuk pastelnya. Cuci tangan kembali dan keringkan. Ambil satu adonan, lalu bulatkan. Gilas tipis. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Kemudian beri isian ayam secukupnya. Saya beri 1,5 sendok makan. Rapikan isiannya, lalu lipat. Lalu tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilih pinggirnya, bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Lalu tata dalam loyang.
Oh ya, jangan lupa tutup adonan yang ngantri dengan plastik atau serbet bersih supaya adonan tidak kering ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas, masukkan pastelnya. Kecilkan sedikit apinya ke api sedang cenderung kecil. Dan goreng pastelnya dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu warna kulitnya sampai kuning kecoklatan. Bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya. Sudah matang ya? Kulit pastelnya sudah sangat kokoh dan warnanya kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastel setengah matang saja dan sudah kokoh. Biarkan pastelnya sampai dingin, setelah itu baru dikemas. Pastel isi ayam suwirnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih, dengan tekstur yang renyah banget, kokoh, kering, dan tidak berminyak. Dan renyahnya awet sampai berjam-jam. Dan untuk resep yang keenam,
Untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 300 ml santan, 125 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu proses dengan blender sampai halus dan gulanya larut. Jika tidak mempunyai blender, bisa mencampurnya secara manual. Setelah kentang dikukus, haluskan kentang dengan ulekan dalam keadaan panas. Sudah halus? Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 butir telur, lalu proses kembali dengan blender sebentar saja, asal rata. Tuang adonan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu secara bertahap, lalu aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan halus. Adonannya sudah halus. Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap, lalu aduk rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warna kue tidak pucat. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk adonannya bisa disaring, tapi saya tidak lakukan karena adonannya sudah halus. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, kemudian olesi tipis dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, beri kismis di atas kuenya. Panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Jika permukaan kue lumpurnya sudah tidak lengket di tangan dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, maka sudah matang. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya lebih cepat matang, jadi saya angkat lebih dahulu.
Tutup kembali cetakannya, panggang kembali sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue lumpurnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya.